Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet. Selamat bergabung kembali ke konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder. Dan di konten terbaru hari ini, saya ingin memberikan analisa dari pertandingan Europa League antara Real Sociedad versus Manchester United yang berakhir untuk kemenangan Manchester United dengan skor 0-1. Dengan kemenangan ini berarti Manchester United tidak terkalahkan dalam 9 pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi, teman-teman. Sedangkan dengan kekalahan ini berarti untuk pertama kalinya Real Sociedad kalah di Europa League musim ini. Tapi juga dengan kemenangan ini bukan berarti Manchester United menjadi juara grup, karena seharusnya Manchester United menang minimal dengan selisih 2 gol lawan Real Sociedad agar mereka bisa unggul dari segi head to head. Jadi dengan kekalahan ini berarti Real Sociedad tetap menjadi juara grup, sedangkan Manchester United menjadi runner up. Dan apa sebetulnya kesulitan nanti bagi Manchester United menjadi runner-up? Karena nanti Manchester United akan bertemu salah satu tim yang tersingkir dari Liga Champions yang menempati peringkat nomor 3 di fase grup Liga Champions. Bisa juga nanti ketemu mantan tim dari Erik ten Hag yang pernah Erik ten Hag latih cukup lama, Ajax Amsterdam, atau juga Juventus, Sevilla, Barcelona, dan tim-tim lainnya. Jadi memang perjuangan dari Manchester United akan semakin berat karena mereka nanti harus berhadapan lagi dengan salah satu tim di babak playoff sebelum memastikan lolos ke babak knockout dari Europa League musim ini. Tapi sisi positifnya bahwa Manchester United masih belum terkalahkan untuk waktu yang cukup lama. Seperti yang tadi saya katakan, 9 pertandingan terakhir di semua kompetisi. Dan juga ada banyak clean sheet yang dicatat Manchester United. Namun itu kan berbicara tentang hasil akhir. Kalau kita melihat permainan dari Manchester United, maka permainan mereka di pertandingan dini hari tadi sangat membosankan, teman-teman. Karena secara keseluruhan Manchester United hanya bisa menciptakan 4 percobaan ke arah gawang dari Real Sociedad. Dan hanya 1 on target atau 1 peluang emas yang berhasil dikonversikan oleh Garnacho. Jadi secara keseluruhan Manchester United tidak bermain kreatif sehingga tidak bisa menciptakan banyak peluang yang berbahaya. Tidak seperti di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Jadi uniknya nih teman-teman, jika di pertandingan-pertandingan sebelumnya Manchester United itu bisa banyak create chances tapi sulit mengkonversikan chances tersebut menjadi gol karena pemain-pemain mereka sering banyak miss chance. Tapi di pertandingan dini hari tadi chancesnya saja sedikit. Ya gimana mau mencetak lebih dari 1 gol. Tapi pertama-tama perlu kita pahami teman-teman bahwa Real Sociedad bukanlah tim papan tengah apalagi tim papan bawah dari La Liga. Tim ini konsisten berada di papan atas La Liga dalam beberapa musim terakhir. Bahkan musim lalu mereka juga bermain di Europa League, tapi mereka tersingkir dari Europa League ketika mereka bermain di babak playoff lawan salah satu tim yang tersingkir dari Liga Champions musim lalu, yakni RB Leipzig. Sehingga Leipzig yang lolos ke babak selanjutnya dari Europa League musim lalu. Nah, musim ini terlihat memang mereka bermain jauh lebih baik karena mereka dipenuhi oleh beberapa pemain baru yang sudah memberikan efek yang cukup signifikan. Salah satunya adalah Mendes yang mencetak gol di pertemuan pertama ketika bermain di Old Trafford. Pada saat itu kan kita tahu bahwa Real Sociedad menang dengan skor tipis 0-1. Dan juga ada Sorloth, salah satu pemain mereka yang bermain di lini depan. Dan selain itu juga sebetulnya Real Sociedad tidak bermain dengan full tim di pertandingan dini hari tadi. Banyak pemain inti mereka yang absen, teman-teman. Tapi memang konsep permainan dari pelatih mereka ini sangat baik, di mana Real Sociedad mengandalkan compact football dan juga menyerang dari sektor sayap yang beberapa kali mereka lakukan untuk menyulitkan para pemain MU. Tapi bagusnya pertahanan MU adalah mereka melakukan pressing yang ketat, mulai dari lini tengah karena tampak para pemain MU bermain dengan garis pertahanan yang cukup tinggi. Plus ada beberapa pemain yang berada di lini tengah juga bisa melakukan covering area-area yang tampak terbuka ketika ada 2 fullback dari Manchester United itu membantu serangan. Tapi permainan dari Manchester United beda total di pertandingan dini hari tadi, teman-teman, apalagi di babak kedua. Jika di babak pertama memang setiap kali membangun serangan Manchester United tampak berbahaya walaupun mereka sulit create chances, tapi di babak kedua saya jujur tidak melihat ada serangan yang bisa mereka bangun secara rapi untuk bisa menciptakan peluang, apalagi menciptakan peluang yang berbahaya. Dan juga kita bisa melihat begitu banyak pergantian pemain yang dilakukan oleh Erik ten Hag justru tidak juga membuat perubahan dalam permainan Manchester United. Bahkan jelang pertandingan berakhir saya sendiri agak bingung kok para pemain Manchester United lebih memilih memberikan umpan langsung ke jantung pertahanan
Real Sociedad memang sih ada kepentingan untuk mencetak tambahan gol, tapi dengan bermain direct pass, mengandalkan long ball passing itu memudahkan para pemain Sociedad yang berkali-kali bisa memenangi duel. Ada juga satu pergantian pemain yang membuat kita semua bingung, yakni dimainkannya Harry Maguire menggantikan Garnacho. Dan Harry Maguire justru diplot sebagai striker untuk menemani Cristiano Ronaldo di depan. Ini cukup unik teman-teman, keputusan dari Erik ten Hag. Tapi kita juga tidak bisa menyalahkan Erik ten Hag karena dia ingin agar timnya mencetak gol tambahan. Sehingga Harry Maguire yang dia nilai punya kemampuan heading yang baik justru ditaruh di lini depan, maka itu para pemain MU juga mengandalkan long ball passing. But the problem is if you deliver the long ball pass from the midfield. Jadi jika long ball passing ini diberikan dari lini tengah, maka tentu akan lebih mudah bagi para pemain tim lawan untuk bisa mengantisipasi umpan-umpan tersebut. Beda jika lebih banyak crossing dari sayap. Justru crossing-crossing dari sayap di babak kedua ini berkurang dari para pemain Manchester United. Mereka lebih cepat memberikan umpan jarak jauh ini, ya, long ball pass ini dari lini tengah, dan itu bisa dibaca oleh para pemain Real Sociedad. Oke, dari line up yang juga menarik bagi saya bahwa Erik ten Hag menurunkan banyak pemain yang ofensif, teman-teman. Kalau dari formasi sih menurut saya ya, mungkin juga saya salah, tapi kalau menurut saya nih dari formasi tetap Erik ten Hag memilih formasi 4-2-3-1, memainkan Casemiro dan juga Eriksen sebagai double pivot. Depannya ada Bruno di kanan, ada Van de Beek di belakang Ronaldo, dan di sebelah kiri ada Garnacho. Ronaldo memang bermain sebagai striker, dia diberikan kesempatan lagi. Di pertahanan kali ini yang dipilih adalah Lindelof dan juga Martinez, dan di kanan seperti biasa Dalot, di kiri Shaw, penjaga gawang De Gea. Jadi memang ten Hag serius ingin agar timnya meraih kemenangan telak di pertandingan dini hari tadi. Dan sangat disayangkan MU kehilangan cukup banyak pemain juga kan. Di babak pertama memang terlihat MU tampak berbahaya setiap kali mereka membangun serangan. Tapi beberapa kali juga para pemain Sociedad coba untuk membangun counter. Nah, Sociedad ini kan sebetulnya berada dalam situasi yang menguntungkan karena mereka agak perlu menang. Seri saja mereka sudah lolos sebagai juara grup. Kalah 0-1 pun mereka sudah lolos sebagai juara grup. Tapi sebetulnya secara form MU itu jauh lebih baik. Karena kan MU ini sudah lama tidak terkalahkan sebelum lawan Sociedad. Jadi form mereka ini lagi menanjak. Nah, seharusnya nih MU bisa menang lebih dari 1 gol di pertandingan ini. Mereka menurunkan juga banyak pemain-pemain pilar mereka di pertandingan dini hari tadi. Jadi bukan rotasi yang dilakukan oleh ten Hag itu besar-besaran ya di line up MU, karena dia paham bahwa MU perlu lolos secara otomatis daripada nanti menambah jadwal pertandingan kan untuk Manchester United. Tapi kan kita bisa melihat banyaknya pemain ofensif ini juga tidak bisa diimbangi dengan kerjasama yang baik di antara para pemain mereka. Sehingga memang terlihat mereka cepat memberikan umpan ke depan yang justru bisa juga beberapa kali di babak pertama diintercept oleh para pemain Sociedad. Nah, Sociedad menariknya ketika juga mengandalkan counter sebenarnya tidak bisa menciptakan banyak peluang yang berbahaya kan. Karena ya pertahanan dari MU ini solid. Martinez luar biasa mainnya meskipun dia akhirnya mendapatkan kartu kuning. Lindelof not bad, bagus juga saya melihat. Nah, Dalot dan Shaw yang sering keluar itu bisa ditutup oleh Garnacho sesekali dan juga oleh Bruno Fernandes. Nah, tapi sangat disayangkan nih Bruno ini tidak bermain ofensif seperti biasanya. Pergerakannya tidak mobile ke depan. Dia hanya memberikan satu umpan yang gagal. Justru tertuju ke Ronaldo ketika dia memberikan satu umpan silang itu di babak pertama. Setelah itu dia sulit untuk bisa berkembang karena dia lebih aktif menutup ruang yang terbuka ketika Dalot naik cukup jauh ke ruang pertahanan dari Real Sociedad. Dan akhirnya MU bisa mencetak gol ketika De Gea memberikan bola ke tengah, Bruno menyundul bola tersebut ke Ronaldo. Ronaldo tidak egois, memang dia tetaplah ya menjadi salah satu pemain yang penting di Manchester United, walaupun jika nanti Martial sudah fit, ada Anthony juga, ada Sancho juga, belum tentu dia akan mendapatkan kesempatan sebagai starter, tapi paling tidak sekarang dia bermain sesuai dengan kebutuhan tim sebagai striker, dan dia juga memberikan assist yang luar biasa ke Garnacho, dan Garnacho mencetak gol yang indah sambil terjatuh dia bisa mencetak gol, teman-teman. Dan yang menarik bagi saya bahwa dia melakukan selebrasi seperti Cristiano Ronaldo. Jadi ini sepertinya pemain ini mengidolai Cristiano Ronaldo ya teman-teman, dan juga pas banget nih momennya Ronaldo juga yang memberikan dia umpan. So good start for Manchester United. Dan seharusnya tuh Sociedad sudah bisa menyamakan kedudukan karena setelah tertinggal Sociedad mulai reaktif. Tapi tetap sulit bagi mereka untuk bisa mencetak peluang yang berbahaya. Akhirnya mereka
coba untuk menciptakan sebuah peluang yang berbahaya ketika ada shooting dari salah satu pemain mereka dari luar kotak penalti, itu back kanan kalau nggak salah ya, saya lupa namanya, bisa di-save oleh De Gea. Rebound tersebut bisa disambar oleh Marin, salah satu pemain muda dari Sociedad, tapi bisa di-save lagi oleh De Gea. Ini save yang sangat krusial teman-teman, double save dari De Gea yang membuat Manchester United masih punya harapan lolos sebagai juara grup, artinya menjadi juara grup dari grup E ini. Tapi kemudian Ronaldo yang mendapatkan peluang, sayang sekali dia tidak bisa mencetak gol ketika ada kesalahan dari pemain Real Sociedad. Dia sudah lob bola tersebut tapi gagal mencetak gol. Dan babak pertama berakhir dengan skor 1-0. Nah di babak kedua ini, ketika ada beberapa pergantian pemain yang dilakukan oleh Erik ten Hag, ternyata juga tidak membuat perubahan. Ketika Rashford masuk juga ada 2 striker, tapi the problem is supply bolanya mana dari tengah. Gak ada supply bola yang baik dari tengah. Maka itu Rashford pun sulit mendapatkan peluang. Bahkan MU tidak mendapatkan satu pun peluang yang berbahaya di babak kedua, teman-teman. Maguire tadi saya katakan masuk sebagai striker, dia hanya mungkin mendapatkan 3 atau 4 kali sentuhan lah yang dia lakukan. Memenangi mungkin hanya 1 duel di udara dari 3 duel yang dia lakukan. Jadi walaupun dia ditempatkan sebagai striker juga gak efektif. Tapi ya itu adalah pilihan dari Ten Hag. Mungkin dia juga menilai bahwa Maguire ini nanti akan bisa memberikan gangguan ke lini pertahanan dari Sociedad, tapi ternyata kan enggak juga. Tapi ya kita juga tidak bisa menyalahkan Erik ten Hag ya teman-teman, karena tidak ada pilihan lain di bangku cadangan kan. So MU nanti masih harus berjuang di babak playoff. Tentu kita harapkan bahwa MU nanti bertemu tim yang kuat, jadi juga akan ada big match di babak playoff untuk lolos ke babak knockout dari Europa League. Kita tunggu teman-teman nanti drawing yang rencananya kalau saya tidak salah akan dilakukan hari Senin. Ya siapa nanti lawan dari MU ya di babak playoff, sangat menarik ya. Mungkin juga nanti ketemu Barcelona. Tentu itu adalah super big match bagi kita semua. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.